Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan pada video kali ini insya Allah saya akan membahas tentang baca meter mandiri yang akan dilakukan periode April 2020. Nah, di sini baca meter mandiri adalah bentuk dukungan pencegahan pandemi COVID-19. Nah, ini adalah himbauan juga ya dari pemerintah agar pelanggan melakukan pembacaan meter secara mandiri. Nah, di sini ada agar perhitungan akurat, kirim angka stand meter melalui WhatsApp Messenger yang tersedia yaitu 08122123 Nah, ini adalah khusus pelanggan pascabayar ya, mulai pemakaian April 2020. Kemudian ini adalah cara menggunakan layanan baca meter mandiri melalui WhatsApp Messenger PLN 123. Jadi di sini ada 8 langkah ya. Jadi penjelasannya akan saya lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Nah, kemudian kita langsung saja untuk Q&A baca meter mandiri. Nah, yang pertama itu adalah apa itu baca meter mandiri? Nah, di sini dikatakan bahwa pencatatan dan pengiriman angka KWH meter milik PLN yang terpasang di pelanggan yang dilakukan sendiri oleh pelanggan pascabayar melalui media yang ditentukan PLN antara lain melalui aplikasi WhatsApp 08122123 sesuai dengan hari baca yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil baca meter mandiri tersebut akan digunakan sebagai dasar perhitungan tagihan rekening listrik. Nah, kemudian yang kedua adalah mengapa baca meter mandiri. Nah, di sini dikatakan bahwa pembacaan meter dibutuhkan untuk mendapatkan angka sesuai kondisi faktual di lapangan. Pembacaan mandiri dilakukan sebagai dukungan pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kalau tidak bisa melakukan baca meter mandiri. Nah, apabila pelanggan tidak dapat melakukan atau menyampaikan hasil baca meter mandiri, maka pemakaian listrik akan diperhitungkan melalui pemakaian rata-rata 3 bulan sebelumnya. Jadi akan dirata-ratakan 3 bulan sebelumnya, misalkan Maret, Februari, dan Januari. Kemudian lanjut, siapa saja yang boleh baca meter mandiri? Nah, seluruh pelanggan pascabayar disarankan untuk melakukan baca meter mandiri kecuali pelanggan dengan layanan AMR, Automatic Meter Reading. Nah, yaitu layanan pembacaan stand meter otomatis jarak jauh secara online dan real time. Ini biasanya itu biasanya dimiliki oleh pelanggan-pelanggan daya besar ya. Nah, kita lanjut saja. Kemudian yang kelima adalah kapan pelanggan melakukan baca meter mandiri. Nah, di sini dikatakan bahwa jadwal untuk melaksanakan baca meter mandiri dapat dilakukan setiap bulannya mulai pemakaian bulan April 2020 sesuai dengan hari baca yang telah ditentukan oleh PLN. Nah, apa itu hari baca? Hari baca adalah hari yang ditentukan oleh PLN untuk melakukan pembacaan angka stand meter pada KWH meter PLN yang terpasang di lapangan. Nah, bagaimana mengetahui hari baca? Dengan terlebih dahulu mengakses layanan melalui aplikasi WhatsApp PLN 123, pelanggan akan mendapatkan informasi melalui pesan balasan. Informasi hari baca akan disampaikan apabila pelanggan mengakses sebelum periode hari bacanya. Nah, itu adalah tahap-tahapnya ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas cara untuk mengirimkan angka stand meter atau cara catat meter mandiri melalui WhatsApp. Nah, pertama-tama kita simpan kontak PLN terlebih dahulu ya. Jadi tadi itu 08122123 Kemudian kita simpan dengan nama PLN, yaitu PLN 123. Lalu kita simpan. Nah, kita tunggu sampai muncul tersedia WhatsApp. Nah, yang seperti ini ya. Lalu kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Pertama-tama kita ketik halo ya. Nah, maka balasannya akan seperti ini. Nah, untuk di sini ada pilihannya ya, 2 pilihan, yaitu ketik 1 untuk informasi listrik gratis atau diskon stimulus COVID-19 pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA subsidi. Nah, di sini kita langsung saja untuk ketik 2, yaitu ketik 2 untuk baca meter mandiri pemakaian listrik pasca bayar. Langsung saja ya. Nah, di sini ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh PLN mengenai informasi baca meter mandiri pemakaian listrik pasca bayar. Jadi bisa dibaca ya, dibaca sendiri.
Nah, kemudian untuk kita lanjutkan saja untuk masukkan ID pelanggan, karena di sini disampaikan masukkan ID pelanggan Anda untuk melanjutkan proses baca meter mandiri. Lalu kita masukkan ID pelanggannya. Nah, di sini dikatakan bahwa Dear Electrician, terima kasih atas partisipasi Anda. Nah, di sini akan beritahukan bahwa jadwal pelaporan stand meter Anda itu adalah tanggal 30 sampai dengan 1 Mei 2020. Jadi, mohon dapat melaporkan pada jadwal tanggal tersebut. Jadi, kalau misalkan untuk jadwal yang sudah ditentukan itu sebenarnya kita tidak bisa mengirimkan ID stand meter pada hari ini ya, karena di sini masih tanggal 27 April. Jadi kita bisa lanjut kirim untuk di tanggal yang telah ditentukan oleh PLN. Nah, misalkan ya, saya beri contoh, kalau misalkan saya memasukkan angka stand meter di sini, maka balasannya adalah, nah, dia akan tetap menolak ya. Jadi kita tetap akan mengirimkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh PLN. Nah, karena tadi ID yang sebelumnya itu jadwal pemeriksaannya itu tanggal 30 sampai 1 Mei 2020, maka kita coba ID pelanggan yang lain ya. Jadi langsung saja misalkan saya ketikkan 2, karena tadi itu sudah ya langkah-langkahnya, jadi kita langsung ketikkan saja angka 2. Kemudian akan muncul informasi seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, coba kita masukkan ID pelanggan yang lain. Nah, di sini disampaikan, Dear Electrician, terima kasih atas partisipasi Anda. Jadwal pelaporan stand meter ID pelanggan sekian-sekian sudah terlewat. Kami akan menggunakan perhitungan rata-rata dari pemakaian 3 bulan sebelumnya. Jadi, di sini jadwal, justru untuk jadwal ID pelanggan yang saya masukkan barusan ini, dia jadwalnya sudah terlewatkan ya, mungkin jadwal pembacaan meternya itu sebelum tanggal 27, yaitu mungkin tanggal 25 atau tanggal 22. Jadi bisa dicek ya teman-teman. Kita bisa mengeceknya kalau misalkan ada pembacaan meter selanjutnya lagi agar terhindar dari pemakaian rata-rata. Jadi untuk lebih amannya mungkin kita bisa mengecek pada mulai dari tanggal 20 ya mungkin, atau tanggal di atas tanggal 20 seperti itu. Nah, saya ulang dari awal ya, kita ketikkan halo, kemudian ketikkan angka 2 untuk baca meter mandiri, kemudian masukkan ID pelanggan yang masuk pada jadwal hari baca untuk hari ini. Nah, setelah itu akan ditampilkan beberapa data pelanggan, lalu masukkan nilai stand akhir yang tertera pada KWH meter pelanggan. Nah, setelah itu kirim foto KWH meter yang menampilkan stand yang sesuai atau yang tertera pada KWH meter yang angka yang kita kirimkan. Nah, seperti ini. Lalu kita tunggu balasan dari PLN. Nah, kemudian apabila sudah ada balasannya, maka akan diverifikasi langsung oleh PLN sesuai dengan prosedur yang ada pada PLN. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit ya beberapa cara untuk membaca stand akhir yang tertera pada KWH meter. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan pada gambar kita cukup mengambil angka yang ada pada kotak warna hitam atau background hitam atau latar belakang hitam ya. Jadi kalau misalkan untuk kotak yang warna merah ini adalah angka di belakang koma, jadi tidak usah dimasukkan ya teman-teman. Jadi cukup untuk memasukkan yang ada pada kotak warna hitam. Nah, kemudian ada pun link yang disediakan oleh PLN untuk contoh cara membaca stand akhir yang tertera pada KWH meter kita. Jadi seperti ini. Nah, ada beberapa ya yang diberikan contoh seperti KWH meter 4 digit, jadi tidak usah membaca angka di belakang komanya, cukup untuk yang tertera pada kotak hitam. Seperti juga pada KWH meter 5 digit. Nah, untuk angka di belakang koma itu tidak perlu untuk dimasukkan. Nah, kemudian juga ada pada KWH. Nah, itu ya tadi ya untuk penjelasannya. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu, dan jangan lupa juga untuk cek kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.